warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana SEMAK dan Ibu Elizabeth Putri Bizandra SAMA sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 di kelas F013. Hari ini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai materi Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nova Aulia Putri dengan NPM terakhir 020. Lalu yang kedua ada M. Naufal Rodi dengan NPM terakhir 214. Lalu yang ketiga ada Maya Dahirsya Putri dengan NPM terakhir 309. Dan yang terakhir yaitu ada Zahra Tasyana Mira dengan NPM terakhir 322. Selanjutnya yaitu materi yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari PPE. PPE itu apa sih? PPE itu kepanjangan dari Property, Plant and Equipment. Adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk kegiatan operasional seperti produksi, penyediaan jasa, atau aktivitas administratif. Contohnya yaitu ada tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan juga peralatan. Lalu karakteristik dan peran Property, Plant and Equipment. Karakteristik PPE itu digunakan dalam kegiatan operasional, lalu memiliki umur ekonomis yang panjang dan berwujud, bisa dilihat secara fisik. Nah, peran dari PPE dalam laporan keuangan itu menjadi bagian besar dari total aset, lalu mempengaruhi beban penyusutan dan berpengaruh pada laba perusahaan. Jadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya yaitu perolehan dari PPE sendiri. PPE itu dicatat sebagai biaya perolehan, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, biaya perolehan ini itu tidak hanya mencakup harga beli setelah dikurangi diskon, tetapi juga meliputi pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, biaya pengiriman dan asuransi selama proses pengiriman, biaya instalasi, lalu serta biaya uji coba sebelum aset digunakan. Dan dengan demikian, semua pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan diperlukan agar aset dapat berfungsi secara optimal harus dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai aset tersebut. Biaya spesifik aset. Setiap jenis aset punya perlakuan biaya berbeda. Ada 3 jenis. Yang pertama ada tanah, termasuk biaya pembelian, pembersihan, dan peralatan. Yang kedua ada bangunan. Itu termasuk bahan, tenaga kerja, dan izin. Yang ketiga adalah peralatan, termasuk biaya pengiriman, asuransi, dan instalasi. Tanah umumnya tidak diusutkan, kecuali penurunan nilai. Yang kedua, aset yang dibangun sendiri. Jika perusahaan membangun aset sendiri, maka biaya perolehan ditentukan dari biaya bahan, tenaga kerja langsung, dan overhead. Masalah utama biasanya pada penentuan overhead. Ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama, tidak memasukkan overhead tetap. Yang kedua, memasukkan seluruh overhead secara proporsional. Dalam praktik, perusahaan lebih sering menggunakan pendekatan kedua karena memberikan gambaran biaya yang lebih realistis. Yang ketiga, kapitalisasi biaya pinjaman. Biaya bunga selama pembangunan aset dapat dikapitalisasi jika aset membutuhkan waktu lama untuk selesai. Tujuannya agar biaya aset mencerminkan total investasi perusahaan. Syarat dari kapitalisasi ini ada 3. Yang pertama ada pengeluaran untuk aset, yang kedua proses pembangunan berjalan, dan yang ketiga ada biaya pinjaman. Kapitalisasi berhenti saat aset siap digunakan. Setelah itu bunga dicatat sebagai beban. Ada penilaian PPE dan transaksi khusus. Penilaian PPE setelah perolehan. Setelah diperoleh, PPE dapat dinilai dengan 2 metode. Yang pertama, metode biaya, mencatat aset berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Yang kedua, metode revaluasi, menyesuaikan nilai aset dengan nilai wajarnya. Sebagian besar perusahaan menggunakan metode biaya karena lebih sederhana dan tidak memerlukan penilaian oleh ahli.
Metode revaluasi biasanya menghasilkan nilai aset lebih tinggi dan berdampak pada peningkatan beban penyusutan. Yang kedua, transaksi khusus dalam perolehan. Beberapa kondisi khusus mempengaruhi pencatatan. Yang pertama, diskon pembelian. Itu memengaruhi mengurangi harga aset. Yang kedua, pembelian kredit dicatat sebesar nilai sekarang. Yang ketiga, pembelian gabungan dialokasikan berdasarkan nilai wajar. Yang keempat, pembayaran dengan saham menggunakan nilai pasar saham. Prinsip utama tetap sama, yaitu mencatat aset sebesar nilai wajar. Selanjutnya, pertukaran aset dan government grant. Pertukaran aset atau bisa disebut dengan non-monetary exchange. Dalam pertukaran aset, perusahaan biasanya menggunakan nilai wajar sebagai dasar pencatatan. Jika pertukaran tersebut mengubah kondisi ekonomi perusahaan, maka transaksi memiliki commercial substance dan laba atau rugi langsung diakui. Jika tidak ada perubahan signifikan, laba tidak diakui dan hanya disesuaikan dalam nilai aset baru. Prinsip ini bertujuan menghindari pengakuan laba yang belum benar-benar terrealisasikan. Selanjutnya, government grant. Bantuan pemerintah dicatat berdasarkan pendapatan aset dicatat sebesar nilai wajar, lalu bantuan diakui sebagai pendapatan secara bertahap sesuai masa manfaat aset. Dua cara pencatatan, yang pertama sebagai pendapatan tangguhan, yang kedua sebagai pengurangan nilai aset. Keduanya menghasilkan dampak laba yang sama, hanya berbeda penyajian. Baik, yang selanjutnya ada biaya setelah perolehan dan penyusutan. Setelah aset ditetapkan, perusahaan itu sering mengeluarkan biaya tambahan. Biaya ini tidak semuanya diberlakukan sama dalam akuntansi. Jika biaya tersebut memberikan manfaat ekonomi tambahan seperti meningkatkan kapasitas atau memperpanjang umur aset, maka biaya tersebut harus ditambahkan ke nilai aset. Yang selanjutnya itu ada penyusutan. Penyusutan sendiri itu proses pengalokasian biaya perolehan aset selama masa manfaatnya. Nah, tujuannya itu agar biaya aset dibebankan secara sistematis sesuai dengan penggunaan dalam menghasilkan pendapatan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan antara lain itu harga perolehan, nilai residu, dan umur manfaat. Selanjutnya ada pelepasan aset. Pelepasan aset itu tetap terjadi ketika aset sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan, baik karena dijual, ditukar, rusak, atau hilang. Nah, untuk langkah-langkah penyatatannya itu yang pertama menghitung penyusutan sampai tanggal pelepasan. Yang kedua, hapus aset dari pembukuan. Terus yang ketiga ada membandingkan nilai buku dengan nilai yang diterima. Jika nilai yang diterima itu lebih besar dari nilai buku, maka perusahaan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, begitupun sebaliknya, jika lebih kecil, maka perusahaan mengalami kerugian. Laba atau rugi ini akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan pada periode tersebut.